Terus berasanya kayak raja kan. Berasanya kita bisa melakukan apapun. Kayak dunia akan siap dengan kita punya kreativitas. Gue bisa melakukan A, B, C, D, F, G. Semua masa depan ada di tangannya kita. Tapi setelah waktu berlalu, mendadak kok begini ya. Itu yang gue pengen bahas hari ini, idealis atau realistis. Ini topik disubmit sama Kak Bayu Anggoro, dimana dia ada DM gue via IG. Dia nanya ke gue, Kak bisa gak bikin video kalau fresh graduate itu lebih baik realistis atau idealis? Sebelum gue ngobrol lebih jauh, gue mau share dikit. Gue sebenarnya ada list of content, kayak bank of content nih gue di sebelah sini. Coba kalian juga dong DM ke gue, atau mungkin komen aja di bawah kayak dari list-list ini menurut kalian mana yang kalian mau prioritaskan, mana yang kalian mau dengar. Komen yang di bawah ya. Balik ke topiknya Kak Bayu Anggoro ini. Jujur gue berasa secara makro gue udah mengupas semuanya. Kayaknya kalau misalkan kalian bener-bener nonton video gue dari yang umur 20-an, mencari passion, mencari motivasi, kayaknya ini kalian kalau nonton 3 ini harusnya kebayang nih makro konsepnya gitu. Tapi gue ngomong karena gue sudah lewatin itu kan. Gue bakal bahas topik ini dengan memakai topi gue saat gue baru lulus kuliah. Dimana gue juga berasa bahwa pas lulus kuliah itu gue berasa gue bisa melakukan semuanya. Punya banyak banget, gue punya ide dimana gue bisa melakukan A, B, C, D, F, G. Sambil berjalan, ternyata gue baru tahu gue punya idealis yang menghasilkan ide-ide ini tidak menghasilkan apapun secara signifikan. Itu mungkin yang kalian rasain sekarang, dimana kalian berasa bahwa kok idenya gue nggak dapet ya, kok idealis gue harusnya keren, kenapa nggak menghasilkan sesuatu ya. Nah ini gue mau coba bedain dulu nih kubu-kubunya nih. Kubu yang freelancer, yang punya kebebasan, punya opsi untuk eksekusi idealis, dan kubu corporate. Kubu corporate ini kalian nggak bisa seideal yang kalian pikirkan, karena kalian mewakili satu brand atau perusahaan terhadap idenya kalian. Idenya kalian harus sesuai dengan perusahaan punya visi dan misi. Buat kalian yang ada di kubu corporate ini, coba pikir lebih panjang, bahwa kalian ini nyari idealis atau nyari gaji. Simpelnya di sana aja. Untuk nggak terlalu dalam, gue rasa cukup layer di atas ini, dimana kalian tahu bahwa kerja corporate itu apakah kalian nyari gaji atau kalian nyari ide. Kalau kita mempunyai ekspektasi untuk masuk ke dunia corporate dan bisa mengeksekusi kita punya idealisme, gue rasa kita naif. Karena at the end of the day, perusahaan itu atau brand itu tidak peduli dengan idealisme kita. Yang mereka peduli adalah duit, cuan. Nah di kategori corporate ini gue rasa kita nggak bisa ngobrol lebih banyak, karena gue tahu variabelnya terlalu banyak. Dari kalian punya bos, kalian punya timing, kayaknya terlalu banyak varian yang gue rasa susah dikupas satu persatu di video seperti ini. Makanya gue stay on the macro. Kalian harus tahu dunia corporate itu bukan untuk assist kalian punya idealisme. Dunia corporate itu untuk menghasilkan uang. Apakah artinya semua idealisme kita bakal tenggelam di corporate? Enggak juga. Tapi kalian harus tahu bahwa setiap kali kalian punya idealisme ditolak, pakai mereka punya topi. Karena topi mereka bukan topi ideal. Topi mereka adalah topi bisnis. Sekarang kita masuk ke dunia freelance, di mana semua opsinya ada di tangan kita. Karena bosnya kita kan. Bosnya kita adalah kita. Karena kita freelance. Mau kita ambil ini punya project atau enggak adalah kita punya decision, kita punya keputusan. Gue tahu pasti banyak dari kalian yang dapat inspirasi dari cerita-cerita sukses orang-orang yang mengedepankan idealismenya. Paling gampang yang mungkin terkenal di antara kita adalah Steve Jobs, di mana beliau itu selalu diklaim bahwa orangnya itu memang idealisme banget, benar-benar memegang teguh dia punya ide untuk memastikan bahwa idenya dia tuh harus jalan. Kalau nggak idenya dia, you're out. If you don't share our enthusiasm and care for the vision of this company. No. It's just, I'm not understanding. Get out. What? Get your shit and get out. What? You're done. What are you gonna fire me? No! I already fired you! Dan asumsi itu profil bener, itu cerita suksesnya. Berapa banyak cerita seperti itu yang mengedepankan dia punya idealisme tapi gagal. Buat kalian yang di dunia freelance, apakah kalian bisa mengambil inspirasi dari Steve Jobs? Boleh, sebagai inspirasi, sebagai sumber motivasi. Jangan sampai cerita idealisme ini mengangkat kalian punya idealisme dan akhirnya mengangkat kalian punya ego.
Ingat, idealisme itu sangat berkorelasi dengan egonya kita. Siapa sih di dunia ini yang mau salah? Jadi saran gue adalah kalau misalkan kalian mau idealisme, pastikan kalian mau dikritik. Kalau salah, you own it. Pasti namanya idealis ini lebih beresiko dibandingin realistis. Itu tidak bisa diperdebatkan. Gue ngambil contoh ke diri gue sendiri. Gue buka YouTube ini dengan idealisme gue adalah gue harus memberikan daging, harus memberikan edukasi, harus memberikan value, harus memberikan nilai yang positif. Itu idealisme gue. Tapi kalau viewsnya flop, subscribernya flop, gue harus own it. Itu keputusan gue. Nggak ada orang lain yang bisa gue tunjuk bahwa ini salah lu nih, bukan salah. I have to own it. Gue cerita ini buat kalian juga harus siap nih, buat yang mau memegang teguh idealismenya, bahwa kalau akhirnya terjadi sesuatu yang negatif, kalian cuma bisa nunjuk diri kalian sendiri. Dan gak semua orang punya mental untuk terima itu. Gue tahu ini susah, terutama untuk kalian yang umur 20-an. Siapa sih yang anak umur 20-an yang bilang, lu tuh salah, lu gak bisa apa-apa? Siapa yang mau denger? Karena kita tahu, kita punya ego di mana ego kita berkata bahwa gue bisa kok, gue bisa melakukan apapun, men. Tapi itu beratnya kan? Bahwa ternyata pas kita coba eksekusi idealisme kita, ternyata ternyata gue nggak jago-jago amat ya. Ternyata gue nggak pinter. Kalian harus siap mental di ranah sana. Gue tahu pasti kalian sekarang lagi bingung bahwa bilang, Gus, jadi apa nih saran nih? Lu jangan cuma ngatain kita doang, kasih kita solusi dong. Gue jujur gue nggak ada solusinya, tapi gue punya saran buat kalian. Saran gue untuk kalian yang punya opsi untuk sebagai idealis, coba ambil mindset ini sebagai Venn diagram. Ada yang idealis, ada yang realistis. Nah, di konteks dimana kalian berasa kalian butuh realistis uang, kalian geser nih. Venn diagram yang idealis makin kecil. Irisannya juga makin kecil. Dan itu nggak apa-apa. Saat keadaan kalian bisa untuk lebih idealis kalian besarin. Realistis kalian kecilin. Awal-awal kalian lakukan itu terus, sampai akhirnya itu Venn diagram sama, dan akhirnya ada irisan, dan di sanalah kalian bisa berkarya. Dan butuh dari keadaan realistis kalian untuk kalian connecting the dot untuk di kemudian hari ketemu idealisnya kalian. Coba pikir aja varian-variannya. Contoh paling gampang, orang. Apakah orang yang berkomunikasi sama kalian setiap harinya sekarang ini, apakah orang-orang ini yang kalian pengen diasosiasikan di kemudian hari? Kalian pasti pernah dengar bahwa 5 orang terdekat kita bisa di average out sebagai kita. Jadi untuk merekap, apakah kalian butuh memperjuangkan kalian punya idealis? Pastinya butuh. Jangan ngambil secara abstrak kalian punya idealis. Pupuk dari kalian punya realistis. Yang lama-lama nanti ketemu di tengah, nanti dapat irisan yang ideal antara kalian punya diagram realistis dan idealis. Justru kalau kalian nggak punya idealis, menurut gue bahaya. Berarti kalian punya pikiran selalu dipengaruhi oleh orang lain. Karena kalian nggak punya idealisme yang kalian pegang. Apapun yang orang ngomong, kalian terima gitu aja. Dan saran terakhir gue, jangan terlalu mengkategorikan ini realistis atau idealis. Kategorikan ini adalah suatu kesempatan untuk lu bisa berkarya. Regardless of itu idealisme lu atau realistis lu, it doesn't matter. Lu punya kesempatan untuk berkarya. It's a wonderful privilege. Yang penting adalah lu terus-terusan berkarya. Bonus konten, jadi pas gue ngedit ini, gue takut kalian ada salah impresi di mana, Kak, lu kok bisa mengasumsikan kita sudah milih karir, di mana lu udah pilih karir antara lu freelancer atau lu masuk ke dunia corporate. Gue takutnya ada dari kalian yang bener baru kuliah dan bener masih pengangguran nih sekarang nih. Dan idealisme kita gimana nih, Kak? Jadi gue pengen bahas itu sebagai bonus konten, di mana buat kalian yang sekarang masih pengangguran, sebenarnya secara konsepnya sama gitu loh. Kalian mau idealis monggo gitu loh. Tapi idealisnya apa gitu loh? Terhadap profesi kalian kah? Contoh yang paling gampang, idealisme orang-orang kan pengen contoh pas mau jadi YouTuber, mau jadi pemain bola, mau jadi pemain basket, mau jadi artis, mau jadi selebgram, apapun itulah. Itu kalian punya idealis kan? Kalian memprofilkan diri kalian bahwa kalian itu idealnya tuh di profesi itu. Konsep besarnya sama. Itu adalah kalian punya diagram idealis. Nah, kalian harus siapin juga diagram realistisnya kalian. Kalau kalian nggak bisa all in ke kalian punya idealis, ya coba bawa nih diagram dan cari irisannya. Jadi jangan terlalu kekeh banget
terhadap kalian punya idealisme. Coba belajar beradaptasi. Buat kalian yang emang suka sama industri kreatif, itu kan uniknya industri kreatif kan, bahwa nggak ada rumus matematikanya. Mungkin dengan kalian punya keterbatasan terhadap kalian punya idealisme, malah menimbulkan kalian punya kreativitas. Sekali lagi, jangan terlalu melabelkan kalian tuh idealis atau kalian tuh realistis. Jangan dilabelkan seperti itu. Labelkan bahwa kalian sudah mempunyai kesempatan untuk berkarya. Dan itu yang paling penting. Komen ya di bawah kalau misalnya ada sesuatu yang kalian pengen diskusi lebih lanjut. I'll be happy to answer your questions. Yang penting adalah lu terus-terusan berkarya sampai akhirnya lu ketemu irisan yang paling ideal buat lu. Cari irisan ideal tersebut. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Bye-bye.